No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Orde Lama. Dan fokus pembahasan saya pada materi Orde Lama yaitu tentang keadaan politik dan juga keamanan pada masa Orde Lama. Selain itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keadaan dan juga kondisi ekonomi pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Tak hanya itu, di masa Orde Lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bahkan jumlahnya dapat dihitung. Salah satunya adalah sarana olahraga yang berada di kawasan Senayan, pabrik baja Krakatau Steel, dan juga bendungan Jatiluhur. Ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa Orde Baru. Berikutnya saya akan menjelaskan keadaan politik dan juga keamanan pada masa Orde Lama. Pengeluaran Super Semar merupakan pertanda bahwa Indonesia berada di masa peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Adapun salah satu penyebab berakhirnya Orde Lama adalah karena kondisi politik dan keamanan pada masa Orde Lama yang kacau karena terjadinya gerakan 30 September 1965 atau yang disebut sebagai G30 SPKI. Keadaan politik dan keamanan semakin runyam ketika terjadi konflik di lingkungan Angkatan Udara. Konflik ini berlangsung cukup lama sehingga turut menjadi penyebab runtuhnya Orde Lama. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan PNI, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraannya oleh rezim pemerintah kolonial Belanda yang represif di tahun 1929. Ketidakseimbangan politik hingga ekonomi yang terjadi hingga pada masa Orde Lama berkaitan dengan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan sebagai negara yang baru merdeka. Berikutnya saya akan menjelaskan kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Lama. Yang pertama adalah pembebasan Irian Barat dari Belanda. Peristiwa bersejarah ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat atau Trikora pada tahun 1961. Trikora menandai usainya upaya diplomasi Indonesia dengan Belanda terkait pembebasan wilayah Irian Barat. Atau bisa dianggap Indonesia sudah mengibarkan bendera perang untuk merebut wilayah kesatuannya. Kebijakan yang kedua adalah konsep Nasakom. Nasakom adalah sebuah konsep yang diberlakukan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin hingga masuk era Orde Baru. Nasakom sendiri adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan juga komunisme yang digagas oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Kebijakan yang ketiga adalah doktrin Manipol-Usdek. Manipol-Usdek adalah singkatan dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Manipol-Usdek disampaikan dalam sebuah pidato pada 17 Agustus 1959, mengingat pasca pemilu 1955 belum ada perubahan signifikan yang terjadi pada konstitusi atau jalannya pemerintahan negara.
Berikutnya saya akan menjelaskan keadaan ekonomi dan juga kondisi ekonomi pada masa Orde Lama. Keadaan keuangan pada masa ini sangatlah buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 1958 tentang investasi asing. Jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri.